Pernahkah kalian membayangkan menggendong bayi yang terus menangis sambil memasak untuk belasan orang dengan tangan yang mulai melepuh karena minyak panas, tetapi tidak ada seorang pun yang mau membantu? Aku pernah. Hari itu, anakku baru berusia 5 bulan. Sejak subuh dia terus rewel karena demam ringan. Aku bahkan belum sempat sarapan. Namun ibu mertuaku tetap memaksaku memasak untuk acara keluarga. Alah, cuma masak saja pakai alasan capek. Itu tugas menantu. Sementara kakak iparku duduk santai di ruang tamu, bermain ponsel. Sesekali tertawa bersama tamu. Aku hanya bisa menggendong bayiku dengan tangan kiri dan mengaduk sayur panas dengan tangan kanan. Air mataku menetes tanpa suara. Tiba-tiba, minyak panas menyembur mengenai lenganku. Aku meringis kesakitan. Namun ibu mertuaku hanya berkata, "Jangan drama. Cepat selesaikan masakannya." Saat itulah, pintu rumah terbuka. Suamiku pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Dia berdiri di depan dapur. Melihatku menangis sambil menggendong bayi, melihat luka bakar di lenganku, dan melihat seluruh keluarganya hanya menonton. Aku mengira dia akan marah. Aku mengira dia akan berteriak. Ternyata, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat yang membuat seluruh rumah mendadak sunyi. Bahkan ibu mertuaku langsung kehilangan kata-kata. Apa yang sebenarnya dilakukan suamiku? Dan mengapa hari itu mengubah hidup kami untuk selamanya? Saksikan kisah ini sampai akhir. Karena terkadang, diamnya seorang suami jauh lebih menakutkan daripada kemarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Dalam Diam. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian berada di posisiku, dipaksa memasak sambil menggendong bayi yang sedang sakit tanpa ada yang membantu, apakah kalian akan tetap bertahan atau memilih pulang ke rumah orang tua? Menjadi menantu yang tak pernah dianggap? Meski aku sudah memberikan segalanya. Namaku Nisa Aulia. Usiaku baru 28 tahun. Aku menikah dengan laki-laki yang sangat kucintai, Fajar Prasetyo, 3 tahun yang lalu. Dari pernikahan itu, Allah menghadiahkan kami seorang putri cantik yang kami beri nama Aisyah. Usianya baru 5 bulan. Sejak Aisyah lahir, duniaku berubah sepenuhnya. Tidurku tidak pernah lagi nyenyak. Makan sering terlambat. Bahkan mandi pun kadang harus menunggu Aisyah tertidur. Tetapi, aku tidak pernah mengeluh. Karena setiap kali melihat wajah kecilnya tersenyum, semua rasa lelah seolah menghilang. Setelah melahirkan, aku dan Fajar memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuanya. Awalnya aku merasa itu keputusan yang baik. Kupikir, memiliki ibu mertua di rumah akan membuatku lebih mudah mengurus bayi. Setidaknya ada seseorang yang bisa membantu ketika aku kelelahan. Namun, harapanku ternyata terlalu tinggi. Yang terjadi justru sebaliknya. Setiap hari aku bangun sebelum azan subuh. Saat orang lain masih terlelap, aku sudah berada di dapur, mencuci beras, menyiapkan sarapan, merebus air, menyapu rumah. Lalu ketika Aisyah menangis, aku segera menggendongnya. Setelah ia tenang, aku kembali ke dapur. Begitulah rutinitasku setiap hari, tanpa libur, tanpa jeda. Tanpa pernah ada yang bertanya, "Nisa, kamu capek?" Kalimat sederhana itu tidak pernah kudengar. Bu Rina, ibu mertuaku, memiliki prinsip yang selalu beliau ulang setiap hari. Menantu perempuan harus rajin. Kalau sudah menikah,
Jangan manja. Mengurus rumah itu kewajiban. Awalnya aku mengangguk. Aku berusaha memahami. Mungkin beliau dibesarkan dengan cara seperti itu. Namun lama-kelamaan, aku mulai merasa, apapun yang kulakukan tidak pernah cukup. Kalau masakanku enak, beliau hanya berkata, ya memang sudah seharusnya. Kalau rumah bersih, katanya, memang tugasmu. Tetapi kalau ada satu gelas yang belum dicuci, beliau langsung mengomel panjang. Aku hanya diam. Karena Fajar sering bekerja ke luar kota. Aku tidak ingin membuat suamiku memikirkan masalah di rumah. Yang membuatku lebih sedih adalah kakak iparku, Siska. Usianya 32 tahun. Sudah menikah. Tetapi hampir setiap hari datang ke rumah ibunya. Anehnya, dia tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Datang, duduk di sofa, bermain ponsel, memesan minuman, lalu pulang. Sementara aku masih sibuk mencuci piring yang menumpuk. Nisa. Suara Bu Rina terdengar dari ruang tamu. Iya, Bu. Tolong bikinkan teh. Baik, Bu. Belum sempat aku selesai membuat teh, Siska kembali memanggil. Nisa. Iya, Mbak. Aku mau es jeruk. Iya. Aku kembali ke dapur. Saat sedang memeras jeruk, Aisyah mulai menangis. Tangisnya keras. Aku langsung mencuci tangan, lalu menggendongnya. Baru beberapa menit Aisyah tenang, Bu Rina kembali berseru. Tehnya lama sekali. Aku hanya menggigit bibir. Lagi gendong bayi, Bu? Jawabku pelan. Namun Bu Rina justru mendengus. Dulu ibu punya 3 anak juga tetap bisa kerja. Aku kembali diam. Malam harinya, Fajar menelepon dari luar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Baby sehat. Aku melirik Aisyah yang sedang tertidur. Alhamdulillah. Capek. Aku tersenyum. Sedikit. Fajar tertawa kecil. Sabar ya. 2 hari lagi Mas pulang. Aku tidak sanggup menceritakan semuanya. Aku hanya berkata, hati-hati di jalan. Karena aku tahu, kalau Fajar mengetahui semua ini, dia pasti akan sedih. Esok paginya, aku sedang menjemur pakaian sambil menggendong Aisyah. Bu Rina menghampiriku. Nisa. Iya, Bu. Hari Minggu nanti keluarga besar mau kumpul. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Iya. Kita yang jadi tuan rumah. Aku mengangguk. Baik, Bu. Beliau lalu berkata tanpa ekspresi. Kamu yang masak semuanya. Aku terdiam. Semuanya, Bu? Iya. Saudara yang datang sekitar 15 orang. Dadaku langsung berdebar. 15 orang. Iya. Aku memberanikan diri berkata pelan. Bu. Aisyah masih sering rewel. Kalau boleh, kita pesan catering saja. Belum selesai aku berbicara, Bu Rina langsung memotong dengan nada tinggi. Catering. Buang-buang uang. Kamu ini menantu atau tamu? Siska yang baru datang ikut tertawa. Baru punya 1 anak saja sudah banyak alasan. Aku menunduk. Tanganku memeluk Aisyah semakin erat. Sore itu, aku mulai membuat daftar belanja. Beras, ayam, daging, sayuran, buah, bumbu dapur. Jumlahnya sangat banyak. Aku menghitung berkali-kali, sambil sesekali mengusap air mata yang jatuh. Aku bukan menangis karena harus memasak. Aku menangis karena tidak ada seorang pun yang bertanya, apakah aku sanggup melakukannya sambil mengurus bayi yang masih sangat kecil. Malam menjelang. Aku baru selesai mencuci piring. Punggungku terasa pegal. Tanganku mulai gemetar karena kelelahan.
Aku masuk ke kamar. Melihat Aisyah sudah tertidur lelap. Aku mengecup keningnya pelan. Lalu berbisik, "Nak, semoga ibu kuat." Tanpa kusadari, air mataku jatuh di pipinya. Aku mengusapnya perlahan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa hari Minggu nanti akan menjadi hari paling menyakitkan dalam hidupku. Hari ketika aku dipaksa memasak sambil menggendong bayiku yang sedang sakit, dan hari ketika suamiku pulang tanpa memberi kabar. Bayiku demam, tapi aku tetap dipaksa memasak, hingga minyak panas mengenai tanganku. Minggu pagi akhirnya tiba. Sejak pukul 4 subuh, aku sudah terbangun. Padahal semalaman aku hampir tidak tidur. Aisyah terus menangis. Tubuh kecilnya terasa lebih hangat dari biasanya. Aku menempelkan punggung tanganku ke dahinya. Dadaku langsung berdebar. Ya Allah! Badannya panas. Aku segera mengambil termometer. Beberapa detik kemudian, angkanya menunjukkan suhu 38 derajat. Aku memeluk Aisyah erat. "Ibu di sini, sayang." Tangisnya semakin keras. Aku tahu, anakku sedang tidak nyaman. Aku keluar kamar sambil menggendong Aisyah. Kulihat Burina sudah duduk di ruang makan. "Nisa." "Iya, Bu." "Kenapa belum mulai masak?" Aku mencoba menjelaskan dengan pelan. "Bu, Aisyah demam. Saya mau kasih obat dulu." Burina hanya melirik sebentar ke arah cucunya, lalu kembali meminum tehnya. "Kasih obat nanti saja. Tamu sebentar lagi datang." Aku terdiam. "Tapi, Bu." Beliau langsung memotong. "Masak dulu. Anak kecil demam itu biasa." Hatiku terasa sesak. Aku masuk kembali ke kamar, memberikan obat penurun panas kepada Aisyah. Namun baru beberapa menit kemudian, tangisnya kembali pecah. Ia terus memeluk leherku. Tidak mau diturunkan sedikit pun. Aku mengusap punggungnya perlahan. "Ibu harus masak dulu ya, Nak." Namun Aisyah justru menangis semakin keras. Air mataku ikut menetes. Belum sempat aku menenangkannya, suara Burina kembali terdengar. "Nisa." "Iya, Bu." "Kompornya dinyalakan." "Iya." Aku menarik napas panjang, lalu membawa Aisyah ke dapur. Karena tidak ada seorang pun yang bersedia menjaganya, aku menggendong Aisyah dengan kain gendongan di dada. Tangannya yang kecil memegang bajuku erat. Sesekali ia meringis karena badannya masih panas. Sementara aku mulai mencuci ayam, mengiris bawang, menumbuk cabai. Semua kulakukan dengan satu tangan. Tangan lainnya terus menopang tubuh mungil putriku. Tak lama kemudian, Siska datang. Dengan pakaian yang rapi. Wajahnya penuh riasan. Dia duduk santai di ruang tamu, sambil bermain ponsel. "Nisa." "Iya, Mbak." "Bikin kopi dong." Aku menoleh ke arahnya. "Mbak, Aisyah lagi demam. Boleh bikin sendiri dulu." Siska langsung tertawa kecil. "Baru punya satu anak saja sudah repot. Dulu ibu ngurus kami bertiga santai saja." Aku kembali memilih diam. Beberapa tamu mulai berdatangan. Rumah semakin ramai. Terdengar suara tawa dari ruang tamu. Sementara aku masih berkutat di dapur. Bajuku sudah basah oleh keringat. Aisyah terus menangis di pelukanku. Sesekali aku mencium dahinya. Panasnya belum turun. Hatiku semakin gelisah. Aku memberanikan diri menghampiri Burina. "Bu." "Iya." "Boleh saya minta tolong? Siapa saja gendong Aisyah sebentar. Biar saya cepat selesai masaknya." Burina bahkan tidak menoleh. Beliau sedang asyik mengobrol dengan tamunya. "Loh, itu anakmu. Ya kamu yang urus." Aku menunduk. "Iya, Bu." Aku kembali ke dapur.
Tanganku mulai pegal. Punggungku terasa nyeri. Namun masakan masih banyak yang belum selesai. Rendang belum matang. Sayur sop belum dibumbui. Ayam belum digoreng. Aku mulai panik. Saat sedang menggoreng ayam, Aisyah menangis semakin keras. Refleks aku menggendongnya lebih tinggi. Di saat yang bersamaan, minyak dalam wajan tiba-tiba meletup. Ces! Minyak panas menyembur mengenai lengan kiriku. Aku spontan berteriak pelan. Rasa panasnya luar biasa. Kulitku langsung memerah. Air mata langsung mengalir. Namun yang pertama kulihat bukan lenganku, melainkan wajah Aisyah. Aku memastikan minyak itu tidak mengenainya. Syukurlah, putriku selamat. Aku meniup-niup lenganku yang mulai perih. Belum sempat mengambil air dingin, Bu Rina masuk ke dapur. Ada apa ribut-ribut? Aku menunjukkan lenganku yang mulai memerah. Kena minyak, Bu. Kupikir, beliau akan khawatir. Beliau akan berkata, duduk dulu. Atau, biarkan ibu lanjutkan. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku hancur. Cuma kena sedikit saja sudah teriak. Jangan drama. Cepat selesaikan masakannya. Aku benar-benar tidak sanggup berkata apa-apa. Siska ikut masuk, melihat lenganku, lalu berkata sambil tertawa kecil, kalau nggak sanggup jadi ibu, ya jangan punya anak dulu. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku memeluk Aisyah lebih erat. Air mataku jatuh membasahi rambutnya. Aku merasa gagal. Bukan sebagai menantu, tetapi sebagai seorang ibu. Karena aku tidak bisa memberikan kenyamanan kepada anakku yang sedang sakit. Tanganku semakin perih. Namun aku tetap melanjutkan memasak. Aku mengaduk sayur dengan tangan yang mulai gemetar. Sesekali menggoyangkan tubuh Aisyah agar ia berhenti menangis. Sementara dari ruang tamu, terdengar suara tawa keluarga. Tak seorang pun datang. Tak seorang pun bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku benar-benar sendirian. Beberapa menit kemudian, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Aku tidak terlalu memperhatikan. Kupikir itu tamu lagi. Namun, tak lama kemudian pintu depan terbuka. Terdengar langkah kaki yang sangat kukenal. Suara itu semakin mendekat ke arah dapur. Aku mengangkat wajah perlahan. Dan di ambang pintu, berdiri Fajar. Suamiku. Dia baru pulang tanpa memberi kabar. Tatapannya langsung tertuju pada Aisyah yang sedang menangis, kemudian pada lenganku yang memerah karena minyak panas, lalu pada wajahku yang basah oleh air mata. Wajah Fajar perlahan berubah. Dia tidak berteriak, tidak marah. Dia hanya memandang sekeliling dapur, melihat ibu dan kakaknya yang berdiri tanpa membantu sedikit pun. Lalu, dengan suara yang sangat tenang, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh rumah langsung membeku. Suamiku pulang tanpa kabar. Satu kalimatnya membuat seluruh keluarga langsung membeku. Aku berdiri mematung. Tanganku masih memegang spatula. Di pelukanku, Aisyah terus menangis sambil memeluk dadaku erat. Sementara lengan kiriku terasa semakin perih akibat minyak panas. Di ambang pintu dapur, Fajar berdiri tanpa bergerak. Matanya memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu begitu dalam. Seolah sedang berusaha memahami semua yang terjadi. Mas. Suaraku bergetar. Aku mencoba tersenyum. Namun bibirku justru ikut bergetar. Entah kenapa. Begitu melihat suamiku pulang, semua rasa kuat yang sejak tadi kutahan langsung runtuh. Air mataku kembali mengalir. Fajar berjalan perlahan menghampiriku. Tanpa melihat siapapun. Tanpa menyapa tamu. Tanpa bertanya kepada ibunya. Dia langsung berdiri tepat di depanku. Tangannya menyentuh dahiku. Lalu dahiku berpindah ke dahi Aisyah. Wajahnya langsung berubah. Badannya panas. Aku hanya mengangguk. Iya, Mas.
Sudah dari tadi. Tatapannya kemudian turun ke lenganku. Kulitku sudah memerah. Beberapa bagian mulai melepuh. Ini kenapa? Aku belum sempat menjawab. Bu Rina langsung menyela dari belakang. Cuma kena minyak sedikit. Enggak usah dibesar-besarkan. Fajar tidak menoleh. Dia tetap melihat lenganku. Tangannya gemetar saat mengusap bekas luka itu. Nisa. Pasti sakit. Aku tersenyum sambil menggeleng. Enggak apa-apa. Padahal, rasanya benar-benar menyiksa. Aisyah kembali menangis. Fajar langsung menggendong putri kami. Begitu berada dalam pelukan ayahnya, tangis Aisyah perlahan mulai reda. Fajar mencium keningnya. Lalu berkata lirih, "Maaf ya, Nak. Ayah telat pulang." Dadaku kembali sesak. Aku tahu, kalimat itu bukan hanya untuk Aisyah, tetapi juga untukku. Baru setelah itu, Fajar menoleh ke arah Bu Rina dan Siska. Suasana dapur langsung sunyi. Semua tamu mulai memperhatikan dari ruang makan. Mereka bisa merasakan, ada sesuatu yang berbeda dari wajah Fajar. Dia tidak marah, justru terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat semua orang mulai gelisah. "Ibu." Suara Fajar pelan. "Iya. Saya mau tanya." "Tanya apa?" "Sejak kapan Nisa masak sambil gendong Aisyah?" Bu Rina menjawab santai. "Dari pagi." "Kenapa?" Fajar kembali bertanya. "Sejak pagi. Enggak ada yang gantian gendong cucu ibu." Bu Rina mulai salah tingkah. "Itu kan anaknya. Ya ibunya yang urus." Fajar mengangguk pelan. Lalu menoleh ke arah Siska. "Mbak." "Iya." "Dari tadi Mbak di rumah?" "Iya." "Kenapa nggak bantu?" Siska langsung mendengus. "Aku tamu." Fajar tersenyum tipis. "Tamu? Mbak datang hampir setiap hari. Rumah ini masih rumah orang tua kita. Bukan hotel." Ruangan langsung hening. Beberapa tamu saling berpandangan. Belum pernah mereka melihat Fajar berbicara seperti itu. Bu Rina mulai meninggikan suara. "Fajar, jangan kurang ajar sama kakak." Fajar tetap tenang. "Saya nggak kurang ajar. Saya cuma bertanya." Beliau kembali menatap ibunya. "Ibu." "Iya." "Kalau tadi yang berdiri di dapur, bukan Nisa, tapi adik perempuan saya. Apakah ibu juga akan membiarkannya masak sambil gendong bayi yang sedang demam?" Bu Rina langsung terdiam. Tidak ada jawaban. Fajar kembali berkata, "Kalau tadi yang kena minyak panas itu Siska, apakah ibu juga akan bilang?" "Jangan drama." Suasana rumah benar-benar membeku. Bu Rina membuka mulut. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Karena beliau tahu, jawabannya tidak. Beliau tidak akan tega memperlakukan putrinya sendiri seperti itu. Fajar menarik napas panjang. Lalu memandang seluruh keluarga besar. "Ayah." Pak Hadi yang sejak tadi diam langsung berdiri. "Iya, Jar. Saya minta maaf." Pak Hadi tampak bingung. "Maaf kenapa?" "Karena saya gagal menjaga istri dan anak saya." Kalimat itu membuat seluruh tamu langsung terdiam. Fajar berjalan ke arah kompor. Dia mematikan api, mengangkat semua panci, lalu meletakkannya di meja. Bu Rina langsung panik. "Cer, itu masakannya belum selesai." Fajar menjawab tanpa meninggikan suara. "Biarkan." "Tapi tamu bisa menunggu. Istri saya tidak." Kemudian, dia menggenggam tanganku. "Nisa." "Iya, Mas." "Ayo." Aku bingung. "Kemana?" "Ke rumah sakit." "Tapi masakan bukan tanggung jawabmu lagi." Aku menatap wajahnya.
Air mataku kembali jatuh. Bu Rina langsung berdiri menghadang. Fajar, kamu mau mempermalukan ibu di depan keluarga? Fajar berhenti, lalu menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, nada suaranya berubah lebih berat. Yang mempermalukan keluarga hari ini bukan saya. Beliau menunjuk perlahan ke arah lenganku yang melepuh, lalu ke arah Aisyah yang masih demam. Yang mempermalukan keluarga adalah saat seorang ibu yang baru melahirkan dipaksa bekerja sendirian. Sementara semua orang hanya menonton. Tidak ada yang sanggup membalas ucapannya. Bahkan Siska, yang biasanya paling banyak bicara, kini hanya menundukkan kepala. Fajar menggendong Aisyah dengan satu tangan, menggenggam tanganku dengan tangan lainnya, lalu berjalan menuju pintu. Tak seorang pun berani menghalangi. Namun saat kami hampir keluar, Fajar berhenti sejenak. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengucapkan satu kalimat terakhir. Mulai hari ini, Nisa tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Kalimat itu membuat wajah Bu Rina seketika pucat. Karena baru saat itulah, beliau sadar, anak laki-lakinya benar-benar memilih membela istri dan bayinya. Rahasia pengorbananku akhirnya terbongkar. Dan ayah mertuaku menangis di depan semua orang. Aku masih belum bisa mencerna ucapan Fajar. Aku sudah mengumpulkan bukti. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Selama ini, aku mengira suamiku tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah. Aku sengaja menyembunyikan semuanya. Karena aku tidak ingin hubungan Fajar dengan orang tuanya rusak gara-gara diriku. Ternyata, aku salah. Di ruang tunggu rumah sakit, Fajar menggenggam tanganku erat. Nisa. Iya, Mas. Maaf. Aku langsung menggeleng. Kenapa Mas yang minta maaf? Aku terlalu lama percaya. Kalau kamu masih sanggup menghadapi semuanya. Air mataku kembali menetes. Aku memang masih sanggup. Tapi, aku sudah enggak tega lihat kamu terus terluka. Fajar kemudian membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map hitam. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas, bukti transfer, foto, dan beberapa rekaman. Aku langsung terkejut. Mas, ini apa? Aku mulai mengumpulkannya sejak 3 bulan lalu. Kenapa? Karena setiap kali pulang, aku melihat kamu semakin kurus. Semakin sering menangis diam-diam. Tapi kamu selalu bilang semuanya baik-baik saja. Dadaku terasa sesak. Aku benar-benar tidak menyangka. Fajar membuka satu persatu isi map itu. Yang pertama, foto tanganku yang sedang mencuci setumpuk piring sambil menggendong Aisyah. Foto kedua, aku sedang mengepel lantai sambil menenangkan bayi yang menangis. Foto ketiga, lenganku yang mulai merah karena terkena air panas beberapa minggu lalu. Mas, kapan semua ini diambil? Pak Satpam depan kompleks. Aku langsung terdiam. Tiap kali aku dinas, aku minta beliau sesekali mengirim foto keadaan rumah. Air mataku langsung jatuh. Tapi itu belum semuanya. Fajar kembali membuka map tersebut. Kali ini, yang keluar adalah bukti transfer bank. Aku langsung mengenalinya. Mas, jangan. Fajar menggeleng. Sudah waktunya mereka tahu. Selama hampir 1 tahun, kamu diam-diam membayar obat ayah. Setiap bulan. Aku menunduk. Itu kan karena waktu itu pensiun ayah belum cair. Fajar mengangguk. Aku tahu. Lalu, kamu juga membayar biaya sekolah keponakan kita ketika Mas Fikri kehilangan pekerjaan. Aku kembali menangis. Itu juga cuma sementara. Tapi mereka nggak pernah tahu. Masih ada lagi. Fajar menunjukkan bukti pembelian kursi roda. Itu buat ayah waktu habis operasi lutut.
Aku langsung memejamkan mata. Aku benar-benar tidak ingin semua itu diketahui. Aku membantu bukan supaya dipuji. Aku hanya ingin keluarga suamiku tidak kesulitan. Keesokan paginya, Pak Hadi datang ke rumah kontrakan kami. Beliau terlihat sangat lelah. Matanya sembab. Begitu melihatku, beliau langsung menundukkan kepala. "Nisa." "Iya, Pak. Ayah boleh masuk?" "Tentu." Beliau duduk perlahan. Tangannya terus gemetar. Fajar kemudian meletakkan map hitam itu di atas meja. "Iya. Iya. Sebelum ayah meminta kami pulang, ayah harus melihat ini dulu." Pak Hadi membuka map tersebut. Semakin banyak halaman yang dibuka, semakin pucat wajah beliau. Tangannya mulai bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Semua ini, Nisa yang bayar?" "Iya. Selama ini." Pak Hadi langsung menutup wajahnya. "Ya Allah. Selama ini, ayah pikir uang itu dari Fajar." Aku buru-buru berkata, "Pak, sudahlah." Namun Pak Hadi menggeleng kuat. "Tidak. Ayah harus tahu semuanya." Fajar kemudian memutar sebuah rekaman suara. Isinya percakapanku dengan petugas apotek. "Kalau boleh dicicil ya, Bu. Obat untuk Pak Hadi jangan sampai putus." Pak Hadi langsung menangis. Beliau baru sadar, obat yang diminumnya setiap bulan, sebagian dibeli menggunakan uang tabunganku. Beliau berdiri perlahan, lalu berjalan ke arahku. Tanpa kuduga, Pak Hadi berlutut di depanku. "Pak." Aku langsung panik. "Jangan, Pak." Namun beliau tetap menundukkan kepala. "Maafkan ayah. Ayah gagal menjadi orang tua. Ayah membiarkan menantu yang paling tulus menderita sendirian." Aku langsung ikut menangis. Aku membantunya berdiri. "Pak, jangan begitu. Saya nggak pernah menganggap itu beban." Pak Hadi mengusap air matanya, lalu menoleh ke arah Fajar. "Cer." "Iya, Yah. Hari ini juga. Ayah akan menyelesaikan semuanya. Ayah enggak akan membiarkan ibumu dan Siska terus hidup dalam kesalahan." Fajar mengangguk pelan. "Itu yang saya tunggu." Pak Hadi menggenggam map hitam itu erat. Sebelum keluar rumah, beliau menatapku sekali lagi. "Nisa." "Iya, Pak. Hari ini, bukan kamu yang akan meminta maaf, tapi seluruh keluarga kami." Aku hanya mampu menangis. Namun, aku sama sekali belum tahu bahwa saat Pak Hadi membawa map itu pulang, Bu Rina dan Siska masih duduk santai di ruang tamu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa menit lagi, seluruh kebohongan dan kesombongan mereka akan runtuh di depan keluarga besar. Untuk pertama kalinya ayah mertuaku memarahi istrinya sendiri. Dan seluruh keluarga akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Sore itu, rumah mertuaku kembali dipenuhi keluarga besar. Namun kali ini, tidak ada aroma kebahagiaan. Yang ada hanyalah suasana tegang. Pak Hadi baru saja pulang dari rumah kontrakan kami. Di tangannya masih tergenggam map hitam berisi semua bukti pengorbananku. Beliau masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sangat serius. Bahkan Bu Rina yang sedang mengobrol dengan para tamu langsung menghentikan pembicaraannya. "Pak, sudah ketemu Fajar?" Pak Hadi hanya mengangguk pelan. "Ketemu." Lalu, beliau tidak menjawab. Beliau justru berdiri di tengah ruang tamu. Semua mata mulai tertuju kepadanya. "Semuanya. Saya minta perhatian sebentar." Suasana rumah langsung sunyi. Siska yang sedang bermain ponsel ikut mengangkat wajah. Pak Hadi mengangkat map hitam itu. "Hari ini, saya baru tahu kalau selama ini saya hidup dalam kebohongan." Bu Rina langsung mengernyit.
Maksud Bapak apa? Pak Hadi menatap istrinya cukup lama. Lalu berkata pelan, selama ini kita sudah menyakiti orang yang paling tulus kepada keluarga ini. Beliau membuka map tersebut, mengeluarkan setumpuk bukti transfer. Kenal nama ini? Bu Rina melihat sekilas, lalu wajahnya berubah. Itu Nisa. Pak Hadi mengangguk. Iya. Semua uang yang selama ini membantu keluarga kita. Bukan dari Fajar. Bukan dari siapa-siapa. Tapi dari Nisa. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Siska langsung berdiri. Enggak mungkin. Pak Hadi meletakkan bukti transfer di atas meja. Silakan lihat sendiri. Semua saudara mulai mendekat. Satu persatu membaca nominal transfer, tanggal, dan tujuan pembayaran. Ada pembayaran obat, ada biaya rumah sakit, ada cicilan rumah, ada biaya sekolah keponakan. Semuanya atas nama Nisa. Bu Rina mulai gemetar. Tapi, kenapa dia nggak pernah bilang? Pak Hadi menjawab dengan suara berat. Karena dia membantu dengan hati. Bukan supaya dipuji. Kalimat itu membuat Bu Rina langsung terduduk. Air matanya mulai mengalir. Pak Hadi belum selesai. Beliau kembali mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya terdapat kwitansi pembelian kursi roda. Ini. Waktu lutut saya dioperasi. Saya kira dibeli Fajar. Ternyata Nisa menjual gelang emas pemberian ibunya. Hanya supaya saya bisa berjalan lagi. Ruangan kembali sunyi. Beberapa saudara mulai mengusap air mata. Siska menatap kwitansi itu dengan wajah pucat. Bukan? Ini pasti salah. Pak Hadi langsung menatap putrinya. Salah. Kamu yang salah. Kamu menghina perempuan yang diam-diam menyelamatkan keluarga kita. Siska langsung menangis. Ayah! Diam! Suara Pak Hadi menggema. Beliau belum pernah semarah itu. Selama ini, kamu duduk santai. Main ponsel. Sementara adik iparmu merawat anak. Memasak. Membersihkan rumah. Bahkan membiayai keluarga ini. Lalu, masih tega kamu memperlakukannya seperti pembantu? Siska tidak sanggup menjawab. Dia hanya menangis sambil menundukkan kepala. Pak Hadi kemudian menoleh kepada Bu Rina. Dan kamu? Iya, Pak. Kamu seorang ibu. Tapi kamu lupa. Kalau Nisa juga anak seseorang. Kalimat itu membuat Bu Rina menangis semakin keras. Aku hilaf. Pak Hadi menggeleng. Bukan hilaf. Kamu terlalu sering menganggap kebaikannya sebagai kewajiban. Beliau lalu mengeluarkan ponselnya. Memutar rekaman CCTV dapur. Semua orang melihat. Terlihat jelas, Nisa memasak sambil menggendong bayi yang terus menangis. Terlihat lengannya terkena minyak panas. Dan yang paling menyakitkan, terdengar suara Bu Rina berkata, "Jangan drama. Cepat selesaikan masakannya." Ruangan mendadak sunyi total. Tak ada seorang pun yang berani mengangkat kepala. Bu Rina menutup wajahnya. Astagfirullah. Itu aku. Pak Hadi menjawab lirih. Iya. Itu kamu. Dan mulai hari ini, aku malu menjadi suamimu. Kalimat itu membuat seluruh keluarga membeku. Bu Rina menangis sejadi-jadinya. Beliau belum pernah mendengar suaminya berkata sekeras itu. Siska berjalan mendekati ayahnya. Ayah, aku mau minta maaf sama Nisa. Pak Hadi mengangguk. Kamu memang harus minta maaf. Tapi ingat, permintaan maaf tidak otomatis menghapus luka. Siska kembali menangis. Aku tahu. Pak Hadi kemudian menatap seluruh keluarga besar. Mulai hari ini, kalau ada yang masih berani merendahkan Nisa,
Dia sedang berhadapan dengan saya. Karena perempuan itu bukan pembantu keluarga ini. Dia adalah anak saya. Semua orang langsung terdiam. Beberapa saudara mengangguk pelan. Mereka baru menyadari, selama ini mereka juga ikut bersalah. Karena memilih diam. Di sudut ruangan, Bu Rina menangis tanpa henti. Tangannya terus menggenggam foto keluarga. Untuk pertama kalinya, beliau benar-benar menyadari bahwa kesombongan dan tuntutannya hampir membuatnya kehilangan anak laki-laki, menantu, dan cucunya sekaligus. Namun, beliau belum tahu. Keesokan harinya, Fajar akan memperlihatkan satu bukti terakhir. Bukti yang selama ini sengaja ia simpan. Dan bukti itulah yang akan membuat Bu Rina serta Siska benar-benar hancur oleh penyesalan. Suamiku membuka semua bukti yang selama ini disembunyikan. Dan keluarganya tak lagi mampu mengangkat wajah. Keesokan paginya, aku masih sibuk mengompres dahi Aisyah yang sesekali masih hangat. Syukurlah, demamnya mulai turun. Ia bahkan sudah bisa tersenyum kecil saat Fajar mengajaknya bermain. Melihat putriku kembali ceria, sedikit demi sedikit beban di dadaku ikut berkurang. Namun aku tahu, masalah kami dengan keluarga belum benar-benar selesai. Fajar keluar dari kamar membawa laptopnya. Ia duduk di sampingku. Nisa. Iya, Mas. Hari ini kita ke rumah ayah. Aku langsung menoleh. Untuk apa? Ada sesuatu yang harus mereka lihat. Aku menggigit bibir. Mas, aku nggak mau masalahnya makin besar. Fajar menggenggam tanganku. Justru hari ini semua harus selesai. Bukan untuk balas dendam. Tapi supaya tidak ada lagi perempuan yang diperlakukan seperti kamu. Aku mengangguk pelan. Siang harinya, kami tiba di rumah mertua. Suasananya sangat berbeda. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa. Bu Rina duduk di sudut ruang tamu dengan mata sembab. Siska juga terlihat diam. Begitu melihat kami masuk, mereka langsung berdiri. Namun tidak ada yang berani mendekat. Pak Hadi menyambut kami. Terima kasih sudah datang. Fajar mengangguk. Laptopnya sudah siap. Pak Hadi mengangguk pelan. Sudah. Aku mulai bingung. Laptop? Untuk apa? Semua keluarga besar kembali berkumpul. Fajar berdiri di depan televisi. Laptopnya disambungkan ke layar. Ia menarik napas panjang. 5 bulan terakhir, saya sering dinas keluar kota. Karena itu, saya memasang kamera kecil di teras dan dapur. Ruangan langsung hening. Bu Rina tampak terkejut. Kamera? Fajar mengangguk. Bukan untuk memata-matai, tapi demi keamanan rumah. Lalu, tanpa sengaja, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Video pertama diputar. Terlihat jelas, pukul 5 pagi. Aku sedang menggendong Aisyah, sambil menyapu halaman. Tak lama kemudian, aku masuk ke dapur, memasak, mencuci piring, menyetrika pakaian. Semuanya dilakukan sambil sesekali menenangkan bayi yang menangis. Sementara, di ruang tamu, Siska duduk bermain ponsel. Bu Rina menonton televisi. Ruangan langsung sunyi. Video kedua diputar. Terlihat aku sedang makan siang. Baru 2 suap nasi masuk ke mulutku. Aisyah menangis. Aku langsung berdiri, meninggalkan makananku. Saat kembali, nasinya sudah dingin. Aku hanya menghabiskan beberapa sendok, lalu kembali bekerja. Pak Hadi menutup wajahnya. Air matanya mulai jatuh. Video ketiga membuat semua orang benar-benar terdiam. Terlihat malam hari. Aku duduk sendirian di dapur, mencuci piring sambil menangis. Karena mengira semua orang sudah tidur, aku tidak lagi mampu menahan air mata. Dalam rekaman itu terdengar suaraku lirih. Ya Allah,
Kalau memang ini ujian, tolong beri aku kekuatan. Aku cuma ingin jadi istri dan ibu yang baik. Ruangan langsung dipenuhi isak tangis. Bu Ratna menangis terseduh-seduh. Siska menutup mulutnya. Bahkan beberapa saudara ikut mengusap air mata. Fajar mematikan video, lalu berkata dengan suara yang mulai bergetar. Selama ini, istri saya menangis sendirian. Dan saya baru mengetahui semuanya setelah melihat rekaman ini. Ia menoleh ke arahku. Nisa. Aku hanya menangis. Tidak sanggup berkata apa-apa. Fajar kembali memandang keluarganya. Luka terbesar Nisa. Bukan karena pekerjaan rumah. Bukan karena lelah. Tapi karena dia merasa tidak pernah dianggap sebagai keluarga. Bu Rina langsung menangis histeris. Ampuni ibu. Nisa. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Siska berjalan perlahan ke arahku. Lalu berlutut. Nisa. Iya, Mbak. Aku melihat video itu. Aku bahkan enggak sanggup melihat diriku sendiri. Aku malu. Aku selama ini hidup seenaknya. Sementara kamu berjuang sendirian. Tangisnya semakin keras. Aku benar-benar jahat. Aku menarik napas panjang. Lalu membantu Siska berdiri. Mbak. Iya. Semua orang bisa salah. Tapi tidak semua orang berani mengakuinya. Siska kembali menangis. Aku mau berubah. Aku janji. Saat suasana mulai tenang, Pak Hadi berdiri. Beliau memegang bahu Fajar. Nak. Iya, Yah. Terima kasih. Karena kamu berani menjadi suami yang melindungi istri dan anakmu. Fajar menggeleng pelan. Itu memang kewajiban saya. Namun, saat semua orang mengira persoalan telah selesai, Fajar mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ia meletakkannya di atas meja. Bu Rina mengernyit. Itu apa, Jar? Fajar memandang ibunya dengan tenang. Itu surat kontrak rumah baru kami. Mulai minggu depan, aku, Nisa, dan Aisyah akan benar-benar pindah. Kalimat itu membuat Bu Rina langsung lemas. Beliau sadar, meski sudah meminta maaf, ada konsekuensi yang harus diterima. Dan keputusan anaknya tidak lagi bisa diubah. Akhirnya ayah mertuaku membela aku, dan ibu mertuaku menangis meminta satu kesempatan terakhir. Suasana ruang tamu berubah menjadi sangat sunyi. Amplop coklat yang berisi kontrak rumah baru masih tergeletak di atas meja. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Tak seorang pun berani berbicara. Bu Rina hanya menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Seolah tidak percaya, anak laki-laki yang selama ini selalu menuruti keinginannya, kini benar-benar memilih meninggalkan rumah. Jer. Suara Bu Rina hampir tak terdengar. Iya, Bu. Kamu benar-benar mau pindah? Fajar mengangguk pelan. Iya. Tapi, Ibu kan sudah minta maaf. Fajar menarik napas panjang. Saya tahu. Lalu kenapa masih pergi? Karena saya ingin istri dan anak saya hidup tenang. Kalimat itu membuat Bu Rina kembali menangis. Aku menggenggam tangan Fajar perlahan. Mas. Iya. Apa kita nggak terlalu tega? Fajar menoleh kepadaku. Nisa. Iya. Kamu masih memikirkan perasaan mereka. Padahal yang paling banyak terluka itu kamu. Aku hanya menunduk. Memang begitulah hatiku. Seberapapun sakitnya, aku tetap sulit membenci keluarga. Pak Hadi berdiri dari kursinya. Beliau memandang seluruh keluarga besar. Dengar semuanya. Suaranya tegas. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang menyalahkan Fajar.
Kalau mereka memilih pindah, itu bukan karena mereka durhaka, tapi karena kita gagal membuat rumah ini menjadi tempat yang nyaman. Semua orang langsung terdiam. Pak Hadi kemudian menoleh kepada istrinya. Rina. Iya, Pak. Kamu tahu kenapa Fajar lebih memilih tinggal di kontrakan kecil? Bu Rina menggeleng sambil menangis. Karena rumah kecil yang penuh kasih sayang jauh lebih nyaman daripada rumah besar yang dipenuhi air mata. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Bahkan beberapa saudara mulai menangis. Siska berjalan menghampiriku. Tangannya membawa sebuah kantong belanja. Nisa. Iya, Mbak. Ini. Apa? Semua perlengkapan Aisyah. Aku membuka kantong itu. Di dalamnya ada popok, susu, vitamin, mainan kecil. Bahkan ada selimut bayi baru. Aku langsung menatapnya. Mbak. Kenapa? Siska tersenyum sambil menangis. Aku nggak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku mau mulai belajar menjadi tante yang baik. Air mataku kembali jatuh. Bu Rina perlahan mendekat. Beliau membawa sebuah kotak kayu tua. Nisa. Iya, Bu. Ibu punya sesuatu. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat perhiasan emas. Apa ini, Bu? Perhiasan keluarga. Aku langsung menggeleng. Maaf, Bu. Saya nggak bisa menerimanya. Bu Rina mengusap air matanya. Ibu bukan memberi hadiah. Lalu, Ibu ingin mengembalikan apa yang pernah kamu jual. Dadaku langsung berdebar. Bu. Jangan. Ibu sudah tahu. Gelang emas pemberian almarhum ibumu. Yang kamu jual untuk biaya operasi ayah. Aku langsung menangis. Aku benar-benar tidak ingin hal itu diketahui. Bu Rina memegang kedua tanganku. Nisa. Iya. Ibu nggak akan pernah bisa mengganti pengorbananmu. Tapi izinkan ibu memperbaiki kesalahan ibu. Aku memeluk beliau. Tangisan kami pecah bersamaan. Namun, aku tetap menggeleng pelan. Bu. Iya. Saya nggak butuh emas. Lalu kamu maunya apa? Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Saya cuma ingin Aisyah tumbuh di tengah keluarga yang saling menyayangi. Ruangan kembali dipenuhi tangisan. Pak Hadi mengangguk perlahan. Itu permintaan yang paling berharga. Beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kalau ada acara keluarga, semua ikut membantu. Tidak ada lagi yang menyerahkan semuanya kepada satu orang. Dan, kalau ada ibu yang sedang mengurus bayi, tugas kita adalah meringankan bebannya, bukan menambah bebannya. Seluruh keluarga langsung mengangguk. Sebelum kami pulang, Bu Rina menggenggam tangan Fajar. Cer. Iya, Bu. Ibu nggak akan melarang kalian pindah. Fajar terdiam. Tapi, boleh enggak? Ibu sesekali datang melihat Aisyah. Fajar menatapku. Aku mengangguk pelan. Lalu Fajar kembali menatap ibunya. Tentu boleh, Bu. Asalkan Aisyah datang untuk disayang. Bukan melihat ibunya menangis lagi. Bu Rina langsung memeluk putranya sambil menangis. Beliau tahu, kepercayaan itu telah hilang. Dan kini, beliau harus membangunnya kembali dari awal. Namun, beberapa minggu setelah kami pindah, terjadi satu peristiwa yang benar-benar menguji apakah keluarga itu benar-benar telah berubah, atau hanya menyesal untuk sementara. Setelah kami pindah, satu kejadian membuktikan apakah ibu mertuaku benar-benar sudah berubah. 3 minggu telah berlalu sejak aku, Fajar,
dan Aisyah pindah ke rumah kontrakan kecil kami. Rumah itu memang sederhana. Hanya 2 kamar. Dindingnya belum dicat sempurna. Halamannya sempit. Bahkan gentengnya masih bocor di beberapa bagian. Namun, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar pulang. Tidak ada bentakan. Tidak ada sindiran. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali Aisyah menangis. Yang ada hanya suara tawa kecil putriku, dan perhatian Fajar yang selalu membuatku merasa dihargai. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian. Aisyah bermain di ayunan kecil yang dipasang Fajar di teras. Sesekali ia tertawa sambil menggerakkan tangan mungilnya. Aku ikut tersenyum. Alhamdulillah, anakku sudah sehat. Saat itulah, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku menoleh. Jantungku langsung berdegup. Bu Rina turun dari mobil. Di belakangnya, Siska membawa beberapa kantong belanja. Aku sempat gugup. Jangan-jangan, mereka datang untuk menyuruh kami pulang. Assalamualaikum. Suara Bu Rina terdengar pelan. Waalaikumsalam. Aku membuka pagar. Masuk, Bu. Beliau tersenyum canggung. Matanya langsung mencari Aisyah. Cucu ibu. Masya Allah. Sudah makin sehat. Beliau menggendong Aisyah dengan sangat hati-hati. Berulang kali mencium pipinya. Air matanya kembali menetes. Ibu kangen. Siska masuk sambil membawa banyak barang. Mbak. Itu apa? Jangan marah dulu. Aku semakin bingung. Satu persatu kantong itu dibuka. Ada beras, telur, buah, susu bayi, popok, vitamin, bahkan bumbu dapur lengkap. Aku langsung terdiam. Mbak, kenapa bawa sebanyak ini? Siska tersenyum malu. Dulu, kamu yang sering belanja buat rumah. Sekarang, giliran aku. Dadaku langsung terasa hangat. Tak lama kemudian, Fajar pulang dari kantor. Begitu melihat ibu dan kakaknya, dia sedikit terkejut. Ibu. Iya, Nak. Kami cuma mau menjenguk. Fajar tersenyum tipis. Silakan. Suasana masih sedikit canggung. Namun tidak lagi dipenuhi kemarahan seperti dulu. Saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Bruk! Seorang tetangga berteriak panik. Tolong! Anak saya! Kami semua langsung keluar. Ternyata, seorang anak kecil terjatuh dari sepeda. Lututnya berdarah. Ibunya terlihat kebingungan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari mengambil kotak P3K. Aku membersihkan luka anak itu. Lalu menenangkan ibunya. Tenang, Bu. Lukanya nggak terlalu dalam. Anak itu perlahan berhenti menangis. Bu Rina memperhatikanku dari kejauhan. Matanya mulai berkaca-kaca. Beliau berbisik kepada Pak Hadi yang baru datang menyusul. Lihat. Setelah semua yang kita lakukan, hatinya masih tetap baik. Pak Hadi mengangguk pelan. Itulah yang sejak dulu tidak pernah kita sadari. Saat tetangga itu pulang, Bu Rina menghampiriku. Nisa. Iya, Bu. Ibu boleh tanya? Tentu. Kamu nggak marah sama ibu? Aku tersenyum kecil. Masih ada rasa sakit. Tapi, saya nggak mau hidup membawa dendam. Bu Rina langsung menangis. Beliau memelukku erat. Terima kasih. Karena masih memberi ibu kesempatan. Namun, di tengah suasana yang mulai hangat, seorang kerabat jauh datang tanpa diundang. Namanya Tante Yuni. Begitu masuk rumah, tatapannya langsung berkeliling. Loh, kok pindah ke rumah sekecil ini? Aku hanya tersenyum. Beliau kembali berkata dengan nada meremehkan. Kasihan ya, dulu tinggal di rumah besar.
Sekarang malah dikontrakan. Aku belum sempat menjawab. Tetapi sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Bu Rina langsung berdiri. Wajahnya berubah tegas. Tolong jaga ucapan. Tante Yuni terkejut. Loh, memang kenapa? Bu Rina menatapnya tanpa ragu. Rumah kecil ini lebih mulia daripada rumah besar yang dipenuhi air mata. Dan menantuku tidak boleh lagi direndahkan oleh siapapun. Aku langsung membeku. Fajar menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Siska tersenyum sambil mengusap air mata. Untuk pertama kalinya, orang yang dulu paling sering menyakitiku, kini menjadi orang pertama yang membelaku. Namun, masih ada satu ujian terakhir yang akan membuktikan apakah perubahan keluarga ini benar-benar berasal dari hati. Ibu mertuaku akhirnya membelaku di depan semua orang. Dan saat itu aku tahu, mereka benar-benar telah berubah. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Bu Rina, perempuan yang dulu selalu mencari kesalahanku, kini berdiri di depanku. Membelaku tanpa ragu. Rumah kecil ini lebih mulia daripada rumah besar yang dipenuhi air mata. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Aku memandang wajah beliau. Tidak ada lagi tatapan dingin. Yang kulihat hanyalah seorang ibu yang sedang berusaha menebus kesalahan masa lalunya. Tante Yuni terlihat salah tingkah. Loh, aku cuma bercanda. Bu Rina menggeleng pelan. Tidak. Itu bukan bercanda. Itu merendahkan. Tante Yuni tersenyum kaku. Aku nggak bermaksud begitu. Pak Hadi ikut berdiri. Kami pernah kehilangan hampir seluruh keluarga kami. Hanya karena merasa berhak menghakimi. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Suasana mendadak sunyi. Tante Yuni akhirnya menoleh kepadaku. Nisa. Iya? Tante, maaf ya. Aku nggak tahu. Aku tersenyum kecil. Enggak apa-apa, Tante. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, Aisyah mulai menangis. Refleks aku langsung menggendongnya. Belum sempat aku berdiri, Bu Rina lebih dulu menghampiriku. Sini. Biar ibu gendong. Aku sempat ragu. Namun akhirnya, aku menyerahkan Aisyah ke pelukannya. Aisyah yang biasanya rewel, malah tersenyum saat digendong neneknya. Bu Rina mengusap pipinya perlahan. Nenek janji. Nenek enggak akan membiarkan ibu kamu menangis lagi. Air mataku langsung jatuh. Aku memalingkan wajah. Takut semua orang melihat aku menangis. Siska memperhatikan kami sambil tersenyum. Lalu berkata pelan, Nisa. Iya. Aku boleh bantu masak. Aku tertawa kecil. Mbak yakin? Siska mengangguk. Kalau gosong. Jangan diketawain. Semua orang langsung tertawa. Untuk pertama kalinya, dapur yang dulu menjadi tempat paling menyakitkan bagiku, kini dipenuhi canda. Saat aku hendak mengambil piring, Bu Rina langsung menahan tanganku. Jangan. Aku bingung. Kenapa, Bu? Kamu duduk saja. Tapi, Ibu sama Siska yang masak. Aku menatap beliau cukup lama. Masih sulit percaya, perempuan yang dulu memaksaku memasak sambil menggendong bayi, kini melarangku menyentuh pekerjaan dapur. Pak Hadi tersenyum melihat semuanya. Nah, begini baru keluarga. Fajar menghampiriku. Mas. Iya. Mas lihat. Apa? Ibu benar-benar berubah. Fajar mengangguk pelan. Iya. Aku juga baru pertama kali melihatnya seperti ini. Saat makan siang hampir selesai, tiba-tiba listrik padam. Rumah menjadi gelap. Semua orang sedikit panik. Aku langsung berdiri. Sebentar. Aku ambil lilin. Namun Bu Rina kembali menghentikanku. Enggak usah.
Nanti ibu. Aku tersenyum. Bu. Biar saya. Bu Rina menggeleng sambil tertawa. Kamu itu. Masih aja pengin kerja. Sekarang giliran kami yang menjaga kamu. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Tak lama kemudian listrik kembali menyala. Semua kembali duduk. Pak Hadi lalu berdiri sambil membawa secangkir teh. Nisa. Iya, Pak. Ayah mau bilang sesuatu. Semua langsung diam. Dulu. Ayah pikir. Menjadi kepala keluarga itu cukup dengan mencari nafkah. Ternyata tidak. Ayah juga harus memastikan. Orang yang paling lemah di rumah merasa aman. Beliau menatapku. Dan ayah gagal. Aku langsung menggeleng. Pak. Tidak usah. Pak Hadi tersenyum sedih. Tidak. Ayah harus mengakuinya. Supaya anak cucu kita nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seluruh ruangan langsung dipenuhi keheningan. Sebelum pulang, Bu Rina menggenggam kedua tanganku. Nisa. Iya, Bu. Ibu nggak minta kamu melupakan semuanya. Tapi Ibu berharap suatu hari nanti, kalau Aisyah sudah besar, jangan pernah ceritakan ibu sebagai nenek yang jahat. Air mataku kembali jatuh. Aku memeluk beliau erat. Saya akan menceritakan bahwa neneknya pernah salah. Tapi neneknya juga berani berubah. Bu Rina menangis di pelukanku. Tangis yang kali ini bukan lagi karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Namun, takdir ternyata masih menyiapkan satu ujian terakhir. Ujian yang akan membuktikan, apakah keluarga kami benar-benar telah menjadi keluarga yang saling melindungi. Saat orang lain kembali menuduhku, keluargakulah yang berdiri paling depan membelaku. 2 bulan berlalu. Hidup kami terasa jauh lebih tenang. Aku mulai menikmati hari-hariku sebagai ibu muda. Fajar berangkat kerja setiap pagi. Aku mengurus Aisyah di rumah kontrakan kecil kami. Sementara Bu Rina, kini hampir setiap minggu datang menjenguk. Bukan untuk menyuruhku bekerja, melainkan membawa makanan kesukaanku. Kadang beliau datang hanya untuk menggendong Aisyah selama 1 jam agar aku bisa tidur sebentar. Hal yang dulu bahkan tidak pernah kubayangkan. Suatu pagi, Bu Rina menelepon. Nisa. Iya, Bu. Minggu depan ada syukuran keluarga. Oh iya, Bu. Kamu datang ya? Aku sempat terdiam. Entah kenapa, aku masih sedikit takut menghadiri acara keluarga. Fajar menggenggam tanganku. Datang saja. Aku sama Aisyah ikut. Aku akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Hari syukuran pun tiba. Kami datang lebih siang. Begitu masuk rumah, aku langsung disambut hangat oleh semua orang. Nisa datang. Cucu kesayangan juga datang. Beberapa bibi langsung berebut menggendong Aisyah. Aku tersenyum lega. Suasana benar-benar berbeda. Namun, di tengah acara, tiba-tiba Tante Yuni berteriak dari ruang tengah. Dompetku. Mana dompetku? Semua orang langsung menoleh. Ada yang ambil. Suasana mendadak tegang. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Aku langsung teringat kejadian beberapa bulan lalu. Dadaku berdegup kencang. Aku berharap, jangan sampai semuanya terulang lagi. Tante Yuni mulai gelisah. Isinya uang 5 juta. Baru tadi aku taruh di meja. Beberapa tamu mulai mencari. Aku ikut membantu. Namun, aku melihat 2 orang sepupu mulai melirik ke arahku. Tatapan itu sangat kukenal. Tatapan penuh curiga. Hatiku langsung bergetar. Belum sempat seorang pun berbicara. Bu Rina tiba-tiba berdiri. Dengan suara tegas beliau berkata, "Tidak ada yang boleh menuduh siapapun."
Seluruh ruangan langsung diam. Beliau melanjutkan, "Kalau belum ada bukti, jangan ada yang mengulang kesalahan yang pernah kami lakukan." Aku langsung menatap wajah beliau. Air mataku mulai menggenang. Siska ikut berdiri. "Ibu benar. Nisa nggak boleh dicurigai. Tidak ada siapapun yang boleh dipermalukan." Pak Hadi mengangguk tegas. "Kita cari bersama. Tidak ada pemeriksaan tas. Tidak ada tuduhan. Semua tetap tenang." Aku benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Orang-orang yang dulu membiarkanku menangis, kini justru menjadi tameng yang melindungiku. Beberapa menit kemudian, Fajar ikut membantu mencari. Ia memeriksa ruang tamu, dapur, teras, hingga akhirnya, ia membuka bagasi mobil Tante Yuni yang masih terbuka. "Tan." "Iya." "Ini apa?" Ternyata dompet itu terjatuh di bawah kursi mobil. Masih utuh. Uangnya pun tidak berkurang sedikit pun. Tante Yuni langsung menepuk dahinya. "Ya Allah. Aku lupa. Aku yang naruh sendiri." Ruangan langsung dipenuhi helaan napas lega. Tante Yuni berjalan menghampiriku. "Nisa." "Iya, Tante. Maaf. Aku hampir saja mengulang kesalahan." Aku tersenyum kecil. "Yang penting, kita semua sudah belajar." Bu Rina langsung menggenggam tanganku. Dengan suara yang bergetar beliau berkata, "Kalau hari ini ada yang berani menuduh menantuku, orang pertama yang akan membelanya adalah saya." Aku tak lagi mampu menahan air mata. Aku memeluk beliau erat. Tangis kami pecah. Namun kali ini, tangisan itu bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan. Karena akhirnya, aku benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga. Dalam perjalanan pulang, Fajar menggenggam tanganku. "Nisa." "Iya, Mas. Mas bangga." "Kenapa?" "Karena kamu memilih bertahan. Kalau dulu kamu menyerah, mungkin keluarga kita tidak akan pernah berubah." Aku tersenyum sambil menatap Aisyah yang tertidur di kursi bayi. "Mungkin semua luka itu memang harus terjadi, supaya kita semua belajar menjadi keluarga yang lebih baik. Namun, masih ada satu momen terakhir yang akan menutup semua kisah ini. Momen yang akan membuat seluruh keluarga menangis, bukan karena penyesalan, melainkan karena akhirnya mereka benar-benar memahami arti sebuah keluarga. Akhirnya aku benar-benar menjadi anak di keluarga ini, bukan lagi sekadar menantu." Sebulan setelah kejadian itu, hidup kami berubah jauh lebih tenang. Tidak ada lagi telepon yang membuatku cemas. Tidak ada lagi rasa takut setiap kali harus datang ke rumah mertua. Justru sekarang, Bu Rina sering menelepon hanya untuk bertanya, "Nisa, hari ini kamu sudah makan belum?" Pertanyaan sederhana itu, dulu mungkin terdengar biasa. Namun bagiku, itu adalah kalimat yang selama bertahun-tahun sangat ingin kudengar. Suatu sore, Pak Hadi menelepon Fajar. "Cer." "Iya, Yah. Minggu besok ayah ulang tahun. Datang ya?" Fajar tersenyum. "Tentu." Pak Hadi kembali berkata, "Tapi, tahun ini ayah punya satu permintaan." "Apa, Yah?" "Biarkan Nisa yang datang sebagai tamu, bukan sebagai orang yang bekerja." Aku yang mendengar dari samping langsung menutup mulut. Air mataku hampir jatuh. Hari ulang tahun Pak Hadi pun tiba. Aku datang membawa sebuah kue sederhana hasil buatanku sendiri. Begitu masuk rumah, aku langsung terkejut. Bu Rina berlari kecil menghampiriku. "Nisa." "Iya, Bu. Kasih sini." Beliau langsung mengambil kotak kue dari tanganku. "Berat." Aku tersenyum. "Enggak kok, Bu. Ibu yang bawa." Beliau tersenyum hangat. Sikap kecil itu,
membuat dadaku terasa hangat. Saat aku hendak menuju dapur, Siska buru-buru menghadang. Mau kemana? Mau bantu masak? Siska langsung menggeleng. Enggak boleh. Loh, hari ini kamu tamu kehormatan. Aku tertawa kecil. Mbak bercanda ya? Bukan. Dapur sudah selesai. Aku melihat ke arah dapur. Benar saja. Semua makanan sudah tersaji. Bu Rina, Siska, beberapa bibi. Semuanya memasak bersama. Aku benar-benar tidak percaya. Tak lama kemudian, acara dimulai. Semua keluarga besar sudah berkumpul. Pak Hadi berdiri di depan ruang tamu sambil memegang mikrofon. Terima kasih semuanya sudah datang. Beliau tersenyum. Tahun ini, hadiah terbaik buat saya. Bukan kue. Bukan uang. Tapi, keluarga yang kembali utuh. Semua langsung bertepuk tangan. Pak Hadi kemudian memanggilku. Nisa. Iya, Pak. Ke depan sebentar. Aku berjalan perlahan. Jantungku berdegup kencang. Beliau lalu mengambil sebuah bingkai foto keluarga. Di dalamnya terdapat foto seluruh anggota keluarga, termasuk aku. Dan tepat di bagian bawah foto tertulis, keluarga Hadi saling menjaga, saling menguatkan. Air mataku langsung jatuh. Pak Hadi memegang mikrofon lagi. Dulu, ayah sering memperkenalkan Nisa sebagai menantu. Beliau berhenti sejenak, lalu tersenyum. Hari ini, ayah ingin memperkenalkan Nisa sebagai anak perempuan ayah. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Bu Rina menangis. Siska ikut menangis. Fajar memejamkan mata sambil mengusap air matanya. Aku sudah tidak sanggup lagi berdiri tegak. Tangisku pecah. Aku memeluk Pak Hadi erat. Terima kasih, Pak. Beliau mengusap kepalaku seperti seorang ayah kepada anaknya. Maaf, karena ayah terlambat menyadarinya. Aku menggeleng. Yang penting, sekarang kita sudah sama-sama belajar. Bu Rina kemudian menghampiriku. Di tangannya ada sebuah celemek baru. Nisa. Iya, Bu. Dulu celemek ini selalu ibu berikan sambil menyuruhmu bekerja. Beliau tersenyum sambil menangis. Hari ini, ibu menyimpannya. Loh, mulai sekarang, kalau kamu datang ke rumah, kamu datang untuk makan, bukan untuk memasak. Semua orang tertawa kecil di tengah haru. Siska lalu membawa Aisyah yang sedang tertawa riang. Nih, anak cantik kita. Aku mengambil Aisyah. Ia langsung memegang pipiku sambil tertawa. Bu Rina mencium cucunya. Lalu berkata lirih, Nenek janji, saat Aisyah besar nanti, dia hanya akan melihat keluarganya saling menyayangi. Aku memeluk beliau. Tangisan kami kembali pecah. Saat matahari mulai terbenam, aku berdiri di halaman rumah, memandangi keluarga yang sedang bercanda. Dulu, halaman ini menjadi saksi air mataku. Kini, halaman yang sama dipenuhi tawa. Fajar menghampiriku. Apa yang dipikirkan? Aku tersenyum. Aku baru sadar. Kadang, Allah tidak langsung mengubah keadaan, tapi Allah mengubah hati manusia. Fajar menggenggam tanganku. Dan sekarang, aku memandang keluargaku yang sedang bermain bersama Aisyah. Sekarang, aku akhirnya merasa pulang. Namun, masih ada satu bab terakhir. Bab yang akan menutup seluruh kisah ini dengan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga kami. Akhirnya aku memaafkan masa laluku. Dan satu pelukan menutup semua luka. 6 bulan telah berlalu. Tak terasa, rumah kecil yang dulu kami tempati kini dipenuhi tawa. Aisyah sudah mulai belajar merangkak.
Suara tawanya menjadi obat bagi setiap luka yang pernah kami rasakan. Kadang saat melihatnya tersenyum, aku masih teringat hari ketika aku menggendongnya sambil memasak. Hari ketika tubuh kecilnya demam. Hari ketika lenganku terkena minyak panas. Hari ketika aku merasa benar-benar sendirian. Namun kini, kenangan itu tak lagi membuatku membenci. Ia berubah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan. Fajar datang dari belakang sambil menggendong Aisyah. "Nisa." "Iya, Mas." "Mas dapat kabar." "Kabar apa?" "Ibu masuk rumah sakit." Tanganku langsung berhenti mengaduk sayur. "Ya Allah." "Kenapa, Mas?" "Kecapean." Aku langsung melepas celemek. "Ayo kita ke sana." Tanpa berpikir panjang, kami segera berangkat. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat Bu Rina sedang terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat. Namun begitu melihatku masuk, beliau langsung menangis. "Nisa." Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Gimana kabarnya, Bu?" "Ibu nggak apa-apa." "Maaf ya, masih bikin kamu repot." Aku menggeleng sambil tersenyum. "Jangan bilang begitu. Ibu kan keluarga saya." Air mata Bu Rina kembali jatuh. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Bu Rina tidak serius. Beliau hanya terlalu lelah. Harus lebih banyak beristirahat. Selama 2 hari ke depan, beliau harus ditemani. Tanpa berpikir panjang aku berkata, "Biarkan saya yang menjaga." Bu Rina langsung menggeleng. "Jangan. Kamu pasti capek." Aku tersenyum. Dulu ibu pernah merawat Mas Fajar waktu kecil. Sekarang, giliran anak ibu yang merawat ibu. Bu Rina menangis semakin keras. Selama 2 hari itu, aku benar-benar menemani beliau. Menyuapi makan. Menggantikan infus yang habis dengan memanggil perawat. Membantu beliau berjalan ke kamar mandi. Mengusap dahinya ketika beliau tertidur. Siska yang melihat semua itu tidak mampu menahan tangis. "Nisa." "Iya, Mbak." "Kenapa kamu masih sebaik ini?" Aku tersenyum kecil. "Karena, kalau aku terus mengingat luka, aku nggak akan pernah bisa menikmati hidup." Hari ketiga, Bu Rina sudah diperbolehkan pulang. Sebelum keluar dari rumah sakit, beliau menggenggam tanganku erat. "Nisa." "Iya, Bu." "Ibu punya satu permintaan." "Apa?" "Peluk Ibu." Aku langsung memeluk beliau. Pelukan itu terasa sangat berbeda. Bukan pelukan penuh rasa bersalah, melainkan pelukan seorang ibu kepada anaknya. Beliau berbisik di telingaku, "Terima kasih. Karena kamu tidak membalas keburukan dengan kebencian." Air mataku kembali jatuh. Seminggu kemudian, seluruh keluarga kembali berkumpul. Kali ini bukan karena ada masalah, melainkan untuk makan malam bersama. Pak Hadi berdiri sambil mengangkat gelas. Ayah ingin mengatakan sesuatu. Semua langsung diam. "Dulu, rumah ini pernah hampir hancur. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena kurangnya rasa saling menghargai." Beliau menoleh kepadaku. "Lalu, seorang perempuan mengajarkan kita arti kesabaran." Aku langsung menunduk, merasa tidak pantas menerima pujian itu. Pak Hadi melanjutkan, "Hari ini, ayah ingin semua anak cucu kita mengingat satu hal. Kalau ada perempuan yang masuk ke keluarga ini sebagai menantu, perlakukan dia seperti anak sendiri. Karena suatu hari nanti, dialah yang akan menjaga keluarga ini ketika kita sudah tua." Seluruh keluarga mengangguk. Tak sedikit yang kembali menitikkan air mata. Fajar menggenggam tanganku. "Nisa." "Iya." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu tidak menyerah."
Aku tersenyum. Kalau waktu itu Mas enggak pulang, mungkin ceritanya akan berbeda. Fajar menggeleng. Bukan. Kalau waktu itu kamu bukan perempuan sekuat ini, aku juga mungkin enggak akan mampu mengubah semuanya. Aku menyandarkan kepala di bahunya, menatap Aisyah yang sedang tertawa bersama kakek dan neneknya. Pemandangan itu membuat hatiku terasa penuh. Hari ini aku mengerti, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang mau belajar mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan menjaga orang-orang yang dicintainya. Karena seorang menantu tidak pernah meminta diperlakukan istimewa. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Dan seorang suami tidak harus memilih antara ibu atau istrinya. Ia hanya perlu berdiri di pihak yang benar, dengan tetap menjaga kasih sayang kepada keduanya. Aku memandang langit sore yang mulai memerah, lalu tersenyum. Tamparan hidup yang dulu membuatku menangis, kini telah berubah menjadi pelajaran paling indah dalam hidupku. Akhirnya aku menemukan arti sebuah keluarga, dan pelukan itu menutup semua luka. 1 tahun telah berlalu. Waktu benar-benar mengubah banyak hal. Rumah kontrakan kecil yang dulu kami tempati, kini terasa begitu hangat. Dindingnya masih sederhana. Perabotannya juga belum lengkap. Namun setiap sudut rumah itu dipenuhi tawa. Tidak ada lagi tangisan yang lahir karena hinaan. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya cinta. Aisyah kini sudah mulai berjalan. Dengan langkah kecilnya, ia sering berlari ke arah ayahnya setiap sore ketika Fajar pulang bekerja. "Ya." Suara kecil itu selalu membuat Fajar tersenyum. Ia langsung mengangkat Aisyah tinggi-tinggi. Sementara aku hanya memandangi mereka dari dapur. Setiap kali melihat pemandangan itu, aku selalu bersyukur. Karena Allah masih memberiku keluarga yang mau berjuang bersama. Suatu pagi, Bu Rina menelepon. "Nisa." "Iya, Bu. Hari ini jangan masak ya?" Aku tertawa kecil. "Lo kenapa? Ibu sudah masak. Nanti makan siang di rumah." Aku tersenyum. "Baik, Bu." Setelah telepon ditutup, aku sempat terdiam. Dulu, kalimat dari Bu Rina selalu membuatku cemas. Sekarang, kalimat yang sama justru membuatku tersenyum. Saat kami tiba di rumah mertua, suasananya begitu hangat. Pak Hadi sedang bermain bersama Aisyah di halaman. Siska sibuk menata makanan. Begitu melihatku datang, ia langsung melambaikan tangan. "Nisa." "Iya, Mbak." "Jangan ke dapur." Aku tertawa. "Mbak masih ingat ya?" Siska ikut tertawa. "Justru karena ingat. Makanya sekarang enggak boleh." Semua orang ikut tertawa. Setelah makan siang selesai, Pak Hadi berdiri. Beliau membawa sebuah kotak kayu kecil. "Nisa." "Iya, Pak. Ayah punya sesuatu." Aku menerima kotak itu perlahan. Begitu kubuka, di dalamnya terdapat sebuah bingkai foto. Foto keluarga kami. Pak Hadi, Bu Rina, Siska, Fajar, aku, dan Aisyah. Di bagian bawah foto tertulis sebuah kalimat. Bukan karena sedarah kita disebut keluarga, tetapi karena saling menjaga saat ada yang terluka. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluk bingkai itu erat. Pak Hadi melanjutkan ucapannya. "Dulu, ayah pernah kehilangan arah. Tapi, kamu mengajarkan ayah bahwa meminta maaf bukan membuat seseorang menjadi kecil. Justru membuat hati menjadi lebih besar." Beliau lalu menatap seluruh keluarga. "Hari ini, ayah ingin berjanji. Selama ayah masih hidup, tidak akan ada lagi menantu yang diperlakukan seperti pembantu di rumah ini." Semua mengangguk. Bu Rina kemudian menghampiriku. Beliau menggenggam kedua tanganku. "Nisa,
Iya, Bu. Ibu tahu. Bekas luka di tanganmu mungkin sudah hilang. Tapi, Ibu yakin luka di hati itu pernah sangat dalam. Aku tersenyum sambil mengangguk. Iya, Bu. Beliau menangis. Terima kasih. Karena kamu memilih memberi Ibu kesempatan kedua. Aku memeluk beliau erat. Semua orang berhak memperbaiki kesalahannya, Bu. Siska ikut mendekat. Nisa. Iya. Mulai hari ini, kalau ada yang berani merendahkanmu, dia harus berhadapan sama aku dulu. Aku tertawa kecil. Enggak usah galak-galak. Siska ikut tertawa. Enggak galak. Cuma menjaga adikku. Kalimat itu membuat suasana kembali haru. Untuk pertama kalinya, ia memanggilku adik dengan penuh ketulusan. Sore menjelang. Aku duduk di teras bersama Fajar. Kami memandangi Aisyah yang bermain bersama kakek dan neneknya. Mas. Iya. Mas nyesel enggak? Pernah membawa aku keluar dari rumah ini? Fajar langsung menggeleng. Enggak. Kenapa? Karena hari itu, aku bukan membawa istriku pergi. Aku sedang menyelamatkan keluargaku. Aku menatapnya. Keluar dari rumah itu. Membuat semua orang belajar menghargai satu sama lain. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih. Karena hari itu Mas memilih berdiri di sampingku. Fajar tersenyum. Laki-laki yang baik bukan yang selalu membenarkan istrinya, tapi yang berani membela kebenaran. Walaupun harus menegur keluarganya sendiri. Aku mengangguk. Itulah kalimat yang akan selalu kuingat. Hari ini, saat aku melihat Aisyah tertawa bersama nenek dan kakeknya, aku tahu, semua air mata yang pernah jatuh, tidak sia-sia. Karena akhirnya, kami belajar bahwa keluarga bukanlah tempat untuk saling menyakiti, melainkan tempat untuk saling menguatkan. Dan seorang menantu, bukan datang untuk menjadi pembantu, melainkan menjadi anak yang harus dihormati dan disayangi.